segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Ajarku bersyukur, ajarku bersyukur di dalam setiap waktu, di dalam setiap keadaan. Ajarku bersyukur, Tuhan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan,
ajar kami setia, setia sepanjang umur hidup kami. Bawa hati kami Tuhan, hanya terpaut padamu Tuhan. Karena Kau Allah yang setia, kebaikan-Mu senantiasa Kau tunjukkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mengapa dunia kerja itu begitu kejam? Dengan teman-teman kerja bisa jadi lawan untuk menjatuhkan kita di dalam dunia kerja. Sebagai karyawan perusahaan, teman satu tim bisa menjilat atasan untuk menjatuhkan kita. Sebagai pengusaha, dulu kita mungkin memiliki rekan bisnis yang cukup baik, tetapi ternyata rekan bisnis itu dari belakang menikung kita dan akhirnya dia mendirikan usahanya sendiri dengan menjadi saingan bisnis yang sangat ketat di dalam usaha yang sama dengan kita. Bahkan usaha keluarga pun bisa pecah kongsi, lalu bisnis sendiri-sendiri dan saling bersaing di market yang sama. Ada pepatah di dalam dunia bisnis mengatakan, kalau nggak makan, ya kamu dimakan. Bagaimana kita bersikap di tengah persaingan bisnis yang begitu ketat, di tengah dunia kerja yang begitu sangat kejam ini? Apakah Tuhan berdaulat atas bisnis dan usaha yang kita kerjakan? Bagaimana saya bersikap terhadap teman kerja yang suka menjilat kepada atasan dan suka menjatuhkan rekan satu tim di dalam dunia kerja? Ada suatu cerita yang kita bisa belajar dari kehidupan, yang kita bisa lihat cerita sejarah yang ditulis di dalam Alkitab. Demikian ceritanya. Lalu berkenanlah Darius. Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberikan pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi dari para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapati alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Daniel adalah seorang pribadi yang sangat tangguh. Seorang leader yang hidup di zaman 3 kerajaan, yaitu kerajaan Babel, kerajaan Media, dan kerajaan Persia. Dan semua kerajaan, 3 kerajaan ini adalah kerajaan adik kuasa yang sangat powerful pada masa itu. Tidak ada lagi kerajaan yang lebih besar dari 3 masa kerajaan ini yang menguasai seluruh bumi. Dan Daniel adalah seorang yang cakap. Maka di dalam Alkitab dikatakan seorang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja.
Demikianlah Daniel memenuhi syarat kriteria ini. Daniel pribadi yang cakap, sangat skillful, punya skill yang sangat baik, punya attitude yang baik, dan bertanggung jawab dalam setiap apa yang dipercayakan kepadanya. Sebagai seorang pejabat tinggi, Daniel outstanding. Dia menonjol dibandingkan dua pejabat tinggi lainnya yang ditunjuk oleh Raja Darius. Bahkan Raja Darius sudah punya plan rencana untuk menjadikan Daniel sebagai orang nomor 2 di bawah raja langsung sebagai pemimpin bagi semua kerajaannya. Seorang CEO yang handal, calon perdana menteri yang cakap dan punya skill yang sangat tinggi di dalam memimpin. Bahkan di sini dikatakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ini yang membuat pejabat tinggi lainnya merasa iri dengan Daniel, merasa terancam dengan keberadaan Daniel. Mereka berusaha untuk menemukan celah dan kelemahan yang ada pada diri Daniel untuk menjatuhkan Daniel, supaya mereka yang akan naik sebagai perdana menteri dan Daniel akan diturunkan. Mereka para pejabat tinggi tahu, selidik demi selidik mereka melihat tidak ada sedikit pun kesalahan yang ditemukan di dalam pekerjaan dan yang lalai dikerjakan oleh Daniel. Daniel sangat skillful dan sangat bertanggung jawab terhadap semua tugas administrasi, manajemen yang dipercayakan Raja Darius kepadanya. Makin lama mereka berusaha meneliti apa sih yang menjadi kelemahan dari Daniel. Dan akhirnya mereka melihat ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel, yaitu Daniel dalam sehari selalu mengambil waktu istirahat untuk berdoa 3 kali di kamar atasnya, untuk berlutut, untuk berdoa dan memuji menyembah Allahnya, Allah Israel, dengan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi kita melihat, akhirnya mereka mengatakan, aha, inilah kelemahan dari Daniel. Ini yang menjadi pemikiran dari para pejabat yang ingin menjatuhkan Daniel. Karena mereka tidak menemukan suatu kelemahan dari semua tugas yang dilakukan Daniel. Tetapi di tengah bangsa media yang mereka percaya kepada dewa-dewa, tapi Daniel justru menyembah kepada Allah Israel. Itu menjadi kesempatan yang diambil oleh para pejabat-pejabat untuk berusaha menjatuhkan Daniel. Maka mereka berusaha menghasut, berusaha mengajukan suatu aturan dan larangan kepada Raja Darius, kepada seluruh rakyatnya dan kepada semua pejabat yang ada di kerajaan Media, supaya mereka menyembah dan mengajukan permohonan hanya kepada Raja Darius saja selama 30 hari ini. Dan tidak boleh menyembah kepada Allah, ilah, ataupun kepada manusia lainnya. Hanya kepada junjungan yaitu Raja Darius saja. Jika mereka ditemukan menyembah kepada ilah, dewa, ataupun junjungan yang lain, maka dia akan dibuang ke dalam gua singa sebagai hukumannya. Karena Raja Darius tidak mengetahui niat jahat atau motivasi di balik para pejabat itu mengajukan aturan dan larangan itu, sebenarnya untuk menjatuhkan Daniel, maka raja pada waktu itu menerima aturan itu ditetapkan di kerajaan Media. Maka terdengarlah pada Daniel, aturan itu dibacakan dan ditetapkan oleh Raja Darius. Namun yang unik, di dalam Daniel 6 ayat 11 di situ dikatakan, dikatakan meskipun Daniel mendengar aturan itu sudah ditegakkan, Daniel seperti biasanya, dia tetap berlutut, berdoa,
dan menyembah kepada Allah seperti yang biasa dilakukannya. Berarti dia berani meresikokan dirinya. Dia berani menanggung konsekuensinya untuk mati demi Allah dengan dibuang ke dalam gua singa. Karena telah melanggar aturan raja yang hanya menyembah kepada raja saja pada waktu itu. Keberanian dari Daniel untuk menyembah kepada Allah dengan segala konsekuensinya bukan terbentuk saat Daniel dibuang ke dalam gua singa. Iman Daniel yang teguh dan tegar itu bukan terbentuk saat Daniel dibuang dan dihukum oleh Raja Darius. Roh yang luar biasa dari Daniel bukan terbentuk saat dia dieksekusi. Namun, roh Daniel yang luar biasa, iman yang teguh, keberaniannya untuk percaya kepada Allah, itu dibentuk dari hari ke hari. Daniel dengan konsisten berdoa di hadapan Allah. Tiap hari Daniel dengan persisten berlutut menyembah kepada Allah. Iman yang berani yang mati itu terbentuk sudah puluhan tahun di dalam kehidupannya untuk mempercayai kedaulatan, kebesaran, kuasa, dan kasih Allah yang berlaku atas dirinya. Termasuk saat Daniel sekarang dibenci oleh teman-teman satu timnya sebagai pejabat teras. Daniel saat berusaha dijatuhkan oleh teman-teman satu timnya yang biasa dia temui dalam dunia kerjanya. Rekan kerjanya sendiri menjilat kepada raja dan menusuk dari belakang untuk berusaha mematikan karir Daniel. Seberapa Anda dan saya berjuang setiap hari untuk membangun mezbah doa kita setiap hari kepada Allah. Seberapa kita tekun untuk jatuh bangun, memperjuangkan, membangun waktu teduh kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan setiap hari dengan persisten di hadapan Tuhan Yesus. Seberapa waktu yang kita berikan untuk berlutut, merendahkan diri, memuji dan menyembah kepada Tuhan setiap harinya. Seberapa berani kita percaya kepada Allah yang berdaulat dan berkuasa, yang bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Hidup kita ini kita pertaruhkan di hadapan Allah. Dan yang menarik dari kisah sejarah ini yang dicatat oleh Alkitab, kita tahu ending dari cerita ini. Bahwa Daniel selamat dari gua singa. Singa-singa sama sekali tidak menyentuh Daniel. Raja Darius mengunjungi Daniel untuk melihat apakah Allah Daniel itu mampu untuk menyelamatkan Daniel dari singa-singa yang lapar itu. Raja menaruh perhatian dan belas kasihan yang besar kepada Daniel. Demikian juga Allah menaruh belas kasihan yang besar kepada Daniel. Dan dia mampu berkuasa menyelamatkan Daniel dengan mengatupkan mulut singa yang waktu itu Daniel dibuang ke dalamnya. Dan akhirnya Raja Darius mengetahui konspirasi yang ingin menjatuhkan Daniel. Maka semua pejabat dan semua keluarganya yang berusaha menghasut raja dengan membuat aturan tersebut, mereka dibuang ke dalam gua singa. Belum sampai mereka sampai ke dasar, mereka sudah diterkam dimakan oleh singa-singa yang lapar. Akhirnya raja mengeluarkan aturan untuk semua rakyatnya untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dia adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Allah yang mampu melepaskan dan menyelamatkan Daniel. Dan mampu melakukan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Allah yang mampu melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Jadi bagaimana saudara? Masihkah Anda dan saya gentar menghadapi orang-orang yang bermaksud jahat kepada kita?
Mungkin ada orang-orang yang iri dan ingin menjatuhkan kita di dunia kerja dan bersaing dengan jalan yang jahat di dalam pekerjaan atau bisnis yang kita jalankan. Bangunlah imanmu dalam keseharian ibadahmu kepada Tuhan. Bangunlah keberanianmu untuk percaya pada belas kasihan dan kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Lihatlah, Allah akan menjadi pembela kita. Allah itu berdaulat melindungi dan menyelamatkan kita dari orang-orang yang jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamatkanlah aku, Tuhan, dari kepungan orang-orang yang bermaksud jahat untuk menjatuhkan aku. Biarlah rohku tetap kuat dan tegar menghadapi masa-masa sulit yang akan kulewati. Kuatkan aku ya Tuhan. Selamatkanlah aku di dalam lindungan-Mu ya Bapa. Dalam tangan Yesus, kuserahkan hidupku sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Baik bisnisku maupun pekerjaanku, penghasilanku, keluargaku, dan yang terpenting keselamatan dari jiwa dan rohku. Aku menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesusku. Teguhkan dan hiburkan aku oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia